All right, ladies and gentlemen, now we're gonna move to our first panel discussion with the theme Closing the Loop, Waste Management as the Foundation of Sustainable Tourism in Bali. Ladies and gentlemen, this session highlights the urgency of circular economy practices and environmental responsibility as the true foundation for Bali's future tourism ecosystem. But before we start the panel discussion, kita akan menyaksikan bersama penayangan video satu ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kan pada bingung nih tentang Suwung ditutup, tentang pengelolaan sampah. Jadi yuk, aku di sini di kantor LH Bali Nustra untuk cari informasi yang benar. Sebetulnya gimana sih rencana tentang waste management di Bali dan apa peran kita sebagai warga di Bali? Oh ya, pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota itu bergerak serempak dari atas sampai bawah, khusus untuk Denpasar dan Badung. Denpasar misalnya, Denpasar itu punya 43 desa. Idealnya satu desa punya satu TPS 3R. Saat ini Denpasar sudah punya 23 TPS 3R. Jadi kita masih perlu sekitar 20 TPS 3R. Badung ada 63 desa, saat ini punya 43 ya kurang lebih TPS 3R. Jadi masih ada gap jumlah TPS 3R yang diperlukan untuk mengelola hampir 100% dari sampah yang dihasilkan. Kita juga berkolaborasi dengan semua kementerian, dalam hal ini Kementerian PU yang akan membangun fasilitas tersebut dan sudah ada koordinasi dan akan segera ditambahkan oleh Kementerian PU. Selain itu setelah TPS 3R itu ada namanya TPST. Tempat pengolahan sampah terpadu, Denpasar punya 4. Nah di Badung dia punya 2. Itu dipasangin alat Bu. Alat yang canggih FDS itu untuk mengolah sampah dengan skala lebih besar. Jadi semuanya pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur dan terus melengkapi. Tentu dalam proses ini akan disempurnakan lagi apa nih kendala di tiap TPS 3R, apa kendala di TPST. Itu mereka selalu berdiskusi, kita mencari solusi. Oke. Kalau sampahnya volumenya kecil untuk di rumah masing-masing, kita betul-betul mengharapkan masyarakat itu menyelesaikan sampah organiknya di rumah. Tetapi kan ada kadang-kadang Bu, di Bali nih ada upacara, sampah janurnya banyak, betul. organiknya banyak, atau lagi bersih-bersih kebun, membludak begitu Ya, kan. betul. Itu bisa diserahkan kepada pengangkut, baik pemerintah maupun pihak ketiga swakelola. Yang penting sekali lagi itu terpisah. Karena begitu itu tercampur akan membebani proses yang ada di TPS 3R. Jadi ada 2 sumber, satu bisa direct dari sumber residunya, tinggal diangkut dibawa ke TPA, digabung sama yang lain. Ada yang memang keluarnya dari TPS 3R. All right, ladies and gentlemen, let's start our first panel discussion. Diskusi kali ini akan mengupas bagaimana pengelolaan sampah yang efektif menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas destinasi, sekaligus memperkuat keberlanjutan industri hospitality kita. Dan hadirin sekalian, to lead this insightful session, we are honored to have a sustainability storyteller and practitioner. With her background in renewable energy, ESG, and as Putri Indonesia Lingkungan 2018. She is a powerful voice in environmental advocacy. Dengan kemampuannya menerjemahkan isu keberlanjutan menjadi aksi nyata. Mari kita sambut moderator kita pada hari ini, Fania Herlambang. Selamat datang Miss Fania Herlambang. Selaku moderator kita pada hari ini yang akan memandu panel discussion pertama. Silahkan. Cek. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Good morning everyone. Pagi, how are you doing? Okay. Stay with us because this is going to be a really hot discussion, I guess, because
And this topic is quite personal to me. Ini sangat dekat ya dengan saya karena kalau boleh cerita sedikit, saya pindah ke Bali di pertengahan 2024 dengan maksud mendekatkan diri kepada teman-teman komunitas sustainability. I think Bali is one of the leading provinces in Indonesia in terms of sustainable practices. I think we would agree, yeah. But however, now we are facing such waste crisis once TPA Suwung is closing down. Kita tetap ya mengalami yang namanya krisis sampah gitu di tengah-tengah sekarang ini. Jadi saya suka bilangnya ke teman-teman ini Bali paradox. Ini seperti paradoks. Kayaknya kita udah siap ya, tapi ternyata nggak siap-siap banget. Jadi sebetulnya missing link-nya ada di mana sih gitu ya. Dan pastinya ini butuh kolaborasi semua pihak untuk duduk bareng dan berdiskusi. Makanya kita ada di sini bersama-sama buat discuss. Dan dengan topik Closing the Loop Waste Management as the Foundation of Sustainable Tourism in Bali. Dan di sini kita bakal membahas ya urgensi dan implementasi dari pengelolaan sampah di sektor tourism and hospitality. Dan nanti akan tentunya dari government, dari praktisi industri, melihat dari sisi teknologi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dapat 360 view ya, kita bisa lengkap nih perspektifnya untuk membahas terkait dengan krisis sampah dan dampaknya terhadap tourism industry. Nah, tanpa berlama-lama saya akan mengundang langsung kepada para narasumber kita, panelis kita pada hari ini. Yang pertama akan saya mengundang Ibu Ninyo Mansanti selaku Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu. Silahkan, monggo di sini Ibu. Oke, jadi beliau ini saya izin memperkenalkan ya Bu ya. So with more than 2 decades of experience in environmental management, pollution control and regional ecological development and environmental governance, Ibu Ninyo Mansanti has played an important role in strengthening environmental policies and sustainable development initiatives across Bali and Nusa Tenggara. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya saya akan mengundang, nah kalau ini dari sisi technological solutions nih Bapak Ibu and systems. Kita langsung saja mengundang Frederick Tanuwijaya as the CEO and co-founder ZBio. Silakan untuk naik ke atas panggung. So through ZBio, Frederick works closely with hotels, restaurants, and producer to help solve Bali's organic waste challenges by converting food waste into animal feed and biofertilizer for local farmers. Thank you very much sudah hadir Kak Frederick. Oke, dan selanjutnya saya mengundang kali ini dari hospitality sector, tepatnya villa. Saya akan mengundang kepada Bapak Adi Guna as the head of Villa Management Division, Bali Villa Rental and Management Association. Selamat datang Bapak Adi Guna. Silakan. So with nearly 2 decades of experience in Bali's tourism and hospitality sector, Bapak Adi Guna has built a strong reputation in luxury villa management, hospitality strategy, business transformation, and sustainability advocacy. Thank you very much, Bapak Adi. Dan last but not least for sure, kita akan mengundang from Technological Solutions and Circular Economy, we have the CEO and founder of Ecolabo 8, Kevin Vinyeng. Selamat datang. Silakan bergabung. I hope I pronounce your name correctly. Thank you. So since 2019, Kevin has transformed Ecolabo 8 from a small recycling initiative to a full-scale manufacturing operation capable of processing up to 6 tons of plastic waste per day into durable construction and furniture materials. Wow, exciting ya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di sesi kami ini. Dan sebelumnya nanti kita akan ini ya masing-masing memaparkan materi yang sudah disiapkan. Kita punya waktu kalau nggak salah 15 menit ya setiap pemapar. Nanti akan ada timer juga di situ. So we have 15 minutes for every speakers to convey the message and presentation that you have prepared. And afterwards, we will open the discussion to the floor so we can have Q&A session. So I would like to start with Ibu Santi. We want to hear
from the government perspective, Ibu dari sisi policy-nya seperti apa? Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Makasih Mbak. Selamat siang everyone. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Santi. Sehari-hari saya bertugas sebagai Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Regional Bali dan Nusa Tenggara. Jadi kami dari Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Provinsi Bali. Berkedudukan di Denpasar, dekat dengan kantor gubernur. Dan kita memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan fungsi-fungsinya, melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Dan juga selain mendorong pemerintah daerah, juga mendorong dunia usaha. Jadi multi stakeholder kita dorong bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita dalam mengelola lingkungan. Oke, saya sudah siapkan materi. Saya rasa ini adalah kesempatan yang sangat penting dan sangat strategis karena kita tahu Bali memiliki permasalahan sampah yang cukup signifikan problemnya dan juga memberikan efek yang tidak main-main untuk dunia pariwisata. Untuk itu kita berharap pada kesempatan hari ini kami dapat memberikan insight dari sisi pemerintah apa yang terjadi dan apa kebijakannya serta apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat penanganan sampah di Provinsi Bali. Silakan slide-nya. Ini outline, silakan next. Bagaimana sih tantangan pengelolaan sampah atau bagaimana masalah sampah yang ada di Provinsi Bali? Next. Bapak Ibu bisa lihat gambarannya. Di Bali ini timbulan sampah kita sampai mencapai 3.700 ton per hari. Untuk Badung dan Denpasar saja, Denpasar itu 1.000 ton lebih, Badung 700 ton lebih per hari. Dan dari jumlah yang banyak ini, kita baru mampu mengelola baik oleh pemerintah, baik oleh rekan-rekan sekalian, oleh inisiator-inisiator hanya kurang dari 25%. Ya, ini adalah PR kita bersama. Masih ada 75% yang harus kita kelola bersama-sama. Bagaimana strateginya? Itu yang perlu kita diskusikan bersama. Kita lihat kalau Bapak Ibu ingin tahu apa saja komposisinya sampahnya itu. Ternyata rumah tangga 75% hampir. Lalu hotel berapa? Di sini kita sebut dengan perniagaan karena ini kan data atau istilah-istilah itu secara nasional ya. Jadi tidak hanya Bali, itu masuk ke perniagaan itu kurang lebih 8%, hampir 9% dari perniagaan. Kita menyumbang sampah dari segi sumbernya. Kemudian komposisinya seperti apa? Next, kita lihat di bawah bahwa organiknya itu kurang lebih 60% Bapak Ibu sekalian. 40% anorganik, ini rata-rata ya. Kemudian organiknya menarik lagi dari makanan, food waste itu sekitar 19%. 20% kurang lebih ya. Banyaknya ternyata apa? Dari trimming kebun, dari resort-resort yang merapikan tanaman dan lain sebagainya. Jumlahnya hampir 50% menyumbang organik. Nah, ini bagaimana strategi kita terutama dari teman-teman Horeca. Next. Apa masalahnya? Kita tahu Badung sama Denpasar menggunakan TPA Sung. TPA ini sudah overload Bapak Ibu sekalian, umurnya sudah 40 tahun lebih. Tinggi sampahnya itu 25 meter, 45 meter, pencemaran terjadi dari air lindi yang mencemari tanah dan juga laut yang ada di sekitarnya. Kemudian ada metan, kita tahu dari dekomposisi sampah organik yang banyak tadi. Itu TPA ini bisa terbakar sewaktu-waktu walaupun tidak ada api dengan suhu tertentu dengan kandungan metan yang tinggi, ini menyebabkan kebakaran TPA yang sudah kita alami dan kita sudah tahu bagaimana dampaknya terhadap pariwisata, terhadap penerbangan. Dan apabila terbakar lagi itu ya, di TPA itu sulit, tidak seperti kebakaran di tempat lain karena dia punya tabungan minyak, tabungan bahan bakar, sorry bukan minyak, tabungan metan.
Sehingga api itu dipadamkan di atasnya, ngebakar terus dari bawah. Sehingga untuk memadamkan ini kita tahu bagaimana BPBD, BPPN ya pada waktu itu pakai helikopter. Kemudian kami pada waktu itu KLHK mendatangkan pasukan Manggala Agni namanya untuk memadamkan itu dengan teknik khusus, dengan sistem injeksi yang pengalaman untuk memadamkan api-api dengan di lahan gambut, sehingga ini kita anggap sejenis untuk itu. Tapi itu pun memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 3 bulan ya. Itu yang kita hadapi Bapak Ibu sekalian, jadi bukan masalah yang ringan TPA ini. Bagaimana sekarang kita mempergunakan, menyikapi perilaku kita terhadap TPA Suung ini supaya dia bisa berfungsi dengan seefektif mungkin, sebaik-baik mungkin sambil menunggu kita punya waste to energy yang akan di groundbreaking pada tanggal 8 Juli nanti. Oke? Next. Oke, next mana tuh? Oke, ya. Ini kebijakannya, kita punya Undang-Undang nomor 18 tahun 2028. Undang-undang ini lahir kenapa? Karena ada kasus dulu TPA yang longsor dan menimbun ada korban jiwa. Dari situ kita belajar banyak, keluarlah undang-undang ini. Ini turunannya mungkin nanti dapat dibaca. Intinya adalah bahwa ada hulu, ada tengah, ada hilir. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Masyarakat harus ngapain? Produsen harus ngapain? Horeca itu produsen jasa gitu kan. Kemudian pemerintah daerah harus ngapain? Kita bisa lihat ada aturannya, kemudian ada permennya, semuanya lengkap. Bahkan ada juga aturan-aturan lokal dari gubernur yang nanti bisa kita lihat sama-sama. Jadi pemerintah ketika dia mewajibkan horeca atau masyarakat untuk mengelola sampah, itu memang mengingatkan kepada kewajiban dasar yang dimiliki oleh hotel, oleh horeca. Jadi memang harus dilaksanakan, bukan pilihan, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sampah itu adalah tanggung jawab dari produsen. Nah, bagaimana skenarionya? Yang dulu kita lihat di segitiga ini. Yang di bawah adalah open dumping, kumpul, angkut, buang. Itulah yang kita lakukan selama ini. Ini bagian bawah, open dumping. Kemudian makin ke atas makin kecil. Upaya pencegahan terutama itu kecil sekali. Meminimisasi kecil sekali, reuse, recycle dan lain sebagainya. Inilah yang kita geser paradigma ini Bapak Ibu sekalian. Dari kiri menjadi ke kanan, kita balik. Sehingga yang ditimbun itu hanya ada di disposal, sanitary landfill atau control landfill. Jadi memang terkontrol dia. Setelah residunya dibuang ke TPA, dia di cover, kemudian diperlakukan dengan geomembran, geotekstil sehingga tidak mencemari TPA. Kemudian upaya-upaya di awal, nah inilah kenapa kami hadir di sini Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan kembali bahwa tugas kita itu akan lebih banyak di hulu dan juga di tengah. Bagaimana produsen selain hotel ketika memproduksi barang-barang itu juga dipikirkan. Bagaimana nanti kemasan pasca digunakan oleh konsumen. Bagi pihak horeca juga harus berpikir 2 kali sebelum menggunakan suatu produk. Perlukah, apakah ini bisa dikurangi dan lain sebagainya. Nah ini arah kebijakannya, reformasi tata kelola, kita harus merubah perilaku kita. Kami harapkan keluar dari ruangan ini kita semua terutama dari pihak-pihak hotel, horeca memiliki kesadaran yang sama, memiliki visi yang sama dan merasakan tanggung jawab yang sama. Bahwa sebagai produsen yang menghasilkan sampah harus bertanggung jawab penuh terhadap sampah yang dihasilkan. Tidak hanya menyerahkan begitu saja lalu tanggung jawabnya selesai. Tetapi harus memastikan bahwa sampah itu terkelola dengan baik, kemudian melakukan upaya-upaya meminimalkan penggunaan yang tidak perlu dan lain sebagainya. Inilah arah kebijakan kita. Kemudian tolong buatlah atau kembangkan fasilitas yang diperlukan untuk memilah sampah, untuk mengolah sampah sehingga tidak membebani TPA. Ya, next. Ini kita lihat bagaimana pemerintah daerah bersama-sama pemerintah pusat itu bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian ratus ribu bag komposter dibagikan kepada masyarakat.
tong komposter, teba modern, bagaimana desa-desa adat, kliennya semua, kemudian kepala dinasnya membagi habis pasukannya untuk door to door untuk melakukan upaya-upaya pemilahan ini. Untuk di Bali saja kita sangat advance di bidang peraturan daerah. Jadi tidak ada lagi masalah peraturannya kurang seperti itu, tidak. Tetapi implementasinya, ketaatan Bapak Ibu untuk menjalankan kewajiban yang kurang. Dari tahun 2018 sejak adanya Undang-Undang 2008 nomor 18 sudah diturunkan. Ini yang Bapak Ibu bisa baca apa saja, sampai yang terakhir ada surat edaran gubernur tentang gerakan Bali bersih sampah. Kalau kita tidak mulai saja, berapa tahun kita sudah ketinggalan melalaikan kewajiban kita. Next, bagaimana strateginya? Hulu tadi yang saya bilang, kita melakukan pembinaan satu bina satu, door to door. Kemudian mendampingi, menyusun rencana induk pengelolaan sampah. Kemudian komunikasi, informasi, edukasi dari berbagai media dan lain sebagainya. Pembagian sarana komposter, jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana upaya pemerintah yang sangat maksimal, baik pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah di Bali. Kemudian di tengah kita sebut dengan Material Recovery Facility, itu yang dikenal dengan TPS 3R, TPST, bank sampah, itu namanya di tengah. Nah setelah kita pilah, kita serahkan semua yang anorganik ke MRF itu. Idealnya satu desa ada satu TPS 3R. Sekarang semua TPS 3R, semua TPST yang ada di Badung dan Denpasar sudah dioptimalisasi untuk mendukung gerakan ini. Hilir bagaimana di TPA? Ini ada Pak Kadis Mbak. Di sini ada Pak Kadis Provinsi Bali yang menjaga Suung supaya tidak lagi dimasuki oleh sampah yang tercampur. Jadi yang masuk ke Suung itu hanya anorganik dan residu. Untuk organik hanya dibatasi 2 kali seminggu. Jadi ini yang penanganan di hilir, dan seperti yang kita perkirakan terjadi pembuangan sampah liar di beberapa titik. Ini pun dikelola, diawasi oleh pemerintah daerah, di mana ada sanksi, ada tindakan tipiring, kemudian ada CCTV di mana-mana, kemudian ada sanksi-sanksi adat begitu ya. Semuanya diawasi untuk mengurangi gerakan upaya-upaya membuang sampah liar yang tidak pada tempatnya. Dan itu sudah sangat efektif karena biasanya diviralkan ya, sehingga tidak dicontoh bagi yang lain. Kemudian kita juga ada pemerintah daerah juga menurunkan pasukan semut kita istilahnya untuk memilah di TPS 3R, melanjutkan pemilahan yang belum sempurna yang ada di hulu. Kemudian Swakelola sebagai partner dari Horeca juga salah satunya yang mengangkut sampah kita, juga kita berdiskusi, kita mendapatkan masukan bagaimana Swakelola dapat memperkuat perannya sehingga mengangkut hanya sampah yang sudah terpilah dan juga melanjutkan pemilahan bagi yang belum sempurna. Nah ini kami sampaikan sedikit bagaimana skema yang ada di pemerintah daerah Provinsi Bali, ini Badung dan Denpasar. Contohnya kita lihat dari hulu ke hilir, di tengah seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, nanti silahkan di share. Badung juga sama, jadi sudah detail. Bahkan kita sudah memiliki data di desa mana yang masih belum sempurna pemilahannya. Berapa persen KK yang memilah di sana. Lalu kendalanya apa? Kita sampai punya neraca sampahnya. Ya, oke. Ini yang Badung. Jadi kita bisa tahu berapa sampah yang belum terkelola yang ada di satu tempat. Sebarannya kita tahu. Ini ada terbagi habis. Ya contoh misalnya di Denpasar dari 43 desa itu ada 14 desa yang sudah melakukan pemilahan sampah dari sumber yang prosentasenya di atas 50%. Ini kita pantau dan kita record, dan ini hasil dari ground check Mbak Nadia. Jadi ini valid dan ini data ini hidup. Kita akan terus pantau sampai 100% karena target kita 2029 100% sampah di Indonesia terkelola. 2026 63,4%
in the end of Desember tahun ini 63,4% harus terkelola. Saya rasa kita optimis mungkin Bali bisa mencapai 90% atau bahkan 100% di 2029 karena kita optimis ya melihat acara hari ini juga. Oke, ini datanya. Bagaimana dengan Horeca? Ini Bapak Ibu sekalian masih kecil sekali dari data dari pemerintah Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung melakukan monitoring, pengawasan. Ternyata belum semua hotel-hotel Horeca itu melaksanakan pemilahan sampah. Untuk itu maka pada hari ini mudah-mudahan efektif ya, bahwa kami harapkan betul setelah hari ini in one month misalnya 100% Horeca yang ada di Bali memilah sampah dan mengelolanya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini contoh-contoh di piring tadi bagaimana sanksi dilakukan terhadap yang membuang sampah dengan sembarangan. Itu ada sidangnya, ada CCTV dan lain sebagainya. Ini MRF tadi, TPS 3R, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah di TPS 3R, di TPST ini kita laksanakan. Kita membuat sentra komposter, di Klungkung juga ada untuk menerima sampah organik dan nanti kita akan kembangkan untuk menjadi fertilizer. Ini contohnya, ini berat sekali Bapak Ibu sekalian. Bayangkan 1.000 orang memilah sampahnya Bapak Ibu yang tidak dipilah di sumber. Kasihan sekali mereka dengan bau yang seperti ini, dengan risiko kesehatan seperti ini, tetapi mereka terpaksa melakukannya karena sampah kita masih belum terpilah. Padahal kalau kita lakukan di hulu itu sangat gampang sekali dan tidak lebih dari 5 menit. Nah, ini sektor pariwisata, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Yang pertama, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Saya rasa semua sudah hafal, tapi kami tunggu aksinya, lalu menyediakan alatnya, kemudian mengelola dan turunkan timbulannya. Tolong sehingga kita bisa menyelamatkan TPA Suwung. Ini landasan hukumnya sudah ada. Lalu tentu di awal dilaksanakan pembinaan, sosialisasi, kemudian akan dilakukan pemantauan dan pengawasan. Lalu apabila tetap tidak dilakukan tentu akan diikuti dengan penegakan hukum. Dasarnya semua sudah ada. Mudah-mudahan kita tidak sampai di penegakan hukum, tetapi kami yakin dengan jiwa lingkungan yang dimiliki oleh sektor pariwisata semuanya pasti akan teratasi. Oke. Ini Bapak Ibu cukup concern saja dengan P75, tolong dibaca apa kewajiban Bapak Ibu sebagai produsen. Ya, nanti bisa dilihat apa yang dimaksud dengan reduce, silahkan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, tidak menggunakan wadah berbahan styrofoam, kalau terpaksa bagaimana mengendalikannya, kemudian sedotan ya plastik itu kan banyak macamnya sekarang, ada yang dari cassava, dari bambu dan lain sebagainya. Itu pilihan-pilihan itu agar dilihat kembali, kemudian diterapkan dan dilaksanakan di Horeca. Baik, ini ada recycle, reuse, silakan. Ini peta jalan, nanti setiap produsen termasuk Horeca harus memiliki peta jalan. Bagaimana menurunkan timbulannya, apa upaya-upayanya yang terekod, nanti kita akan verifikasi. Nah, ini silahkan, ada sampah organik, anorganik, sampah B3, jangan lupa itu perlu penanganan khusus, kemudian residu. Kalau memungkinkan serahkan hanya residu saja kepada pengangkut yang bisa dibawa ke TPA, organik dan anorganik dikelola dengan baik. Ini kewajiban yang ada di Permen. Ini beberapa best practice, saya rasa Potato Heads kemarin ada ya. Kemudian Westin juga punya dan banyak lagi. Nanti silahkan dilihat, silahkan mencontoh bagi Horeca yang sudah melakukan upaya green gitu ya, terutama sampah. Baik, mudah-mudahan tidak melewati waktu Mbak Nadia, terima kasih. Terima kasih Bu Santi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi pas sesi diskusi. Oke, tadi saya melihat Ibu Santi ada highlight sampah organik ya Bu yang jadi masalah karena proporsinya tidak hanya besar tapi juga sekarang TPA Suwung membatasi dua kali seminggu untuk penerimaan sampah organik. Nah makanya habis ini saya ingin ngobrol dengan CEO and co-founder ZBio, Frederick Tanuwijaya, because he has the solution for organic waste problem. So the floor is yours. Thank you, terima kasih semuanya Om Swastiastu. Salam kenal, saya Fred dari ZBio. Mungkin saya perkenalkan diri dulu sedikit tentang ZBio itu apa gitu. Jadi ZBio itu saya bangun untuk menjembatani
antara Horeca yang memiliki sampah, terutama sampah organik, biasa kan dari persiapan di kitchen, orang ada makan nggak habis, dan juga misalnya produk-produk yang sudah expired atau kadaluarsa. Dan itu mau kita hubungin dengan peternak dan petani kita di Bali. Jadi apa sih hubungannya gitu? Jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana, just a quick round of question. Siapa yang di sini mungkin bulan lalu, bulan April mengalami kendala sampahnya nggak diambil selama lebih dari 1, 2, 3, 4 hari? Ada gak yang mengalami kendala tersebut? Oke, kayaknya lumayan banyak gitu ya. Dan kalau sampah itu nggak diambil selama berhari-hari, yang paling jadi kendala itu apa? Baunya gitu, smell and hygiene, right? And the smell, space juga gitu. Nah, bau ini tuh muncul dari mana sih? Itu biasanya dari sampah organik. Di mana kita emang benar di Bali, yang kayak tadi Ibu sampaikan, kebanyakan sampah kita itu sampah organik gitu. Nah, jadi di ZBio itu kita percaya kalau sebenarnya sampah organik itu bisa kita daur ulang gitu. Jadi sampah organik itu nggak cuman oke, kita ambil lalu kita olah lalu sampahnya hilang. Tapi sebenarnya sampah organik, terutama sampah makanan, itu bisa menjadi sumber yang bisa kita pakai untuk menciptakan makanan lagi. Jadi kita benar-benar mencoba untuk membangun suatu ekosistem sirkular untuk pangan kita di Bali gitu. Nah, mungkin ini video yang saya ambil sendiri gitu. Yang di tengah ini TPS, di mana sampah masuk itu benar-benar nggak dipilah, therefore mereka pun nggak tahu mau diapain gitu sampahnya. Dan video yang di sebelah sini itu ini berapa bulan lalu gitu ya, sebelum TPA ditutup, di mana truk itu kalau mau masuk ke TPA aja ngantrinya harus 24 jam gitu kan. Sedangkan di dalam bak-bak mobil ini, di dalam truk ini banyak banget sebenarnya sumber-sumber yang bisa kita pakai untuk kita daur ulang lagi gitu. Nah, jadi kan kita tuh we go back to nature gitu, and kita percaya kalau nature itu bisa mencari cara untuk mendaur ulang and recycle, right, what comes from nature juga gitu. Organic waste itu dimulai dari organic materials, right, and we need to have a better solution di mana organic materials itu bisa di reuse, right, bisa di recycle to grow organic produce lagi, right. So basically ZBio is this. Jadi di belakang ini how we work itu pertama kita menggunakan black soldier fly. Tadi juga kayaknya di presentasi Ibu saya lihat ada BSF juga di mention gitu ya. Nah, cuman mungkin one very interesting fact kenapa kita pakai black soldier fly is karena kita actually find out kita itu mendapatkan 2 produk kalau kita merecycle sampah organik dengan BSF. Pertama itu kita mendapatkan pakan ternak yang harganya lebih murah untuk peternak kita di Bali. Jadi kita juga secara actively kita engaging peternak-peternak di Bali gitu, from chicken farmers, peternak ikan lele gitu. Dimana kalau mereka menggunakan maggot BSF, mereka itu mendapatkan cost saving gitu. Jadi untuk Horeca yang hadir hari ini, if your food waste is recycled properly, sebenarnya there is a social impact juga yang di-generate gitu, karena peternak menjadi mendapatkan cost saving, right? And pupuk organik di sini itu juga bukan pupuk kompos biasa gitu, karena kita lagi melakukan active field trials dengan Universitas Udayana dan kita menemukan pupuk yang terproduksi dari lalat BSF ini memiliki fungsi anti jamur gitu. Jadi kan kalau mungkin teman-teman di sini yang punya lahan gitu tahu kalau tanaman pangan tuh sering banget kena serangan jamur yang bisa mengganggu hasil panennya gitu. Nah, jadi goalnya tuh kita di Bali pengen dong gitu dari sampah makanan ini nggak lagi menjadi problem yang mengenerate bau, mengundang serangga, mengundang tikus, tapi actually bisa kita recycle 100% dan itu menjadi makanan lagi, menjadi sayur-sayuran, menjadi buah-buahan, menjadi telur ayam karena manggotnya dimakan sama ayamnya gitu. Jadi kita trying to tackle the waste problem on one hand, tapi on the other hand kita juga mempromosikan regenerative agriculture gitu dan soil regeneration untuk peternak dan petani di Bali. Nah, mungkin kalau yang belum
belum tahu lalat BASF itu apa, di Indonesia terkenalnya sebagai maggot gitu. Jadi waktu mereka menjadi larvae, mereka ini ulet-ulet gitu ya, yang mendekomposisi sampah makanan secara cepat banget gitu. Jadi kalau kita punya takaran yang pas, itu sampah makanan itu akan di-recycle selama 24 jam, langsung hilang gitu. Dan dia menjadi sumber pupuk organik, menjadi pakan ternak lagi, yang bisa dipakai untuk menumbuhkan dan menciptakan makanan lagi gitu. Benar-benar kayak closing the food loop gitu kan. Ini just a very quick video, kenapa kayak we think it's a very good solution. Jadi kalau kita kasih kosong itu dia dalam 15 menit basically langsung hilang gitu. Jadi this is a time lapse. Ini bisa lihat kayak menitnya, ini kayak menit ke-6, menit ke-7 gitu. And it's really fast, right? Jadi dalam 15 menit itu roti itu dari utuh udah hampir tinggal sisa dikit gitu, dan bentar lagi ini akan hilang gitu. Jadi sampah makanan itu nggak menciptakan problems yang bau, kotor segala macam gitu. Dan jadi mungkin implicationnya juga, jadi ZBio ini kita punya dua solutions. Kita bisa ngambil sampah makanan kalian dan kita recycle di fasilitas kita yang berlokasi di Sabah. Dan kita juga punya on-site food waste management. Jadi ini pengen give a shout out to the Apurva team over there yang sudah bekerja sama dengan kita. Jadi we provide an on-site solution di mana kita install food waste recycling facility directly at your property. Gitu, mau dari skala kecil, dari cuma 10 kilo per hari sampai 300 kilo per hari bisa kita terapkan. Jadi kan benefitnya ini kan mungkin dua gitu ya. Jadi kalau misalnya di audit sama pemerintah gitu, kita emang punya solution yang real yang bisa kita showcase, right? Dan kedua juga kan sekarang tuh sampah udah menjadi biaya for Horeca gitu, dan harganya ini udah naik karena isu kendala sampah. Kenapa nggak sekalian kita turn it into a powerful asset, right, where you can showcase your initiatives, your commitment, your solution to your guests, your stakeholders, to government, to whoever is interested within the ecosystem. Jadi thank you so much for letting me share about ZBio. Jadi our goal itu beneran pengen banget trying to solve the organic waste problem and juga creating a regenerative agriculture practice di Bali. Jadi we're just the bridge in between the Horeca yang punya sampah organiknya yang bisa kita daur ulang untuk peternak dan petani balik ke Bali lagi. Thank you. Thank you very much, Fred. Wow. I remember those days when I used to also subscribe for Maggot. And they are very fast eater. Oh my God, like just a night and then everything is gone. So it's very convenient solution in the middle of limited land that we have especially. So time is very critical concern in terms of organic waste processing. Thank you very much. We'll go back to you later when we have Q&A session. Sekarang saya ingin ngobrol sama Pak Adi. Pak Adi from Head of Villa Management Division, Bali Villa Rental and Management Association. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya Pak Adi, bagaimana tantangannya villa menghadapi permasalahan sampah ya. Terutama ternyata villa itu tidak hanya satu jenis aja loh, ada beberapa jenis villa dan jenis villa tertentu juga menghadapinya lebih berat lagi daripada jenis villa yang lainnya, kurang lebih seperti itu. Nanti boleh, silakan Pak Adi, the floor is yours. Baik, thank you Vania. Om Swastiastu. Izinkan saya introduce dari BVRMA. BVRMA ini merupakan organisasi untuk manajemen villa dan rental di Bali. Nah, kalau tadi kita sudah banyak melihat data, kemudian ada solusi juga. Cuman izinkan saya share point of view-nya dari dunia industri. Dari industri ini sebenarnya masih banyak isu-isu yang harus kita tackle bersama. Salah satunya adalah mungkin dikatakan tadi, oke, kita bisa pengolahan sampah, kemudian ada yang namanya bio dikenakan saya Bapak barusan. Cuman kita juga punya suatu kendala di mana dengan banyaknya ada villa di masing-masing unit, villa sendiri bentuknya itu bermacam-macam. Jadi kalau kita melihat industri hospitality yang paling umum, the most common is always hotel. But we also have villas in Bali. The main issue with villas is that we don't have enough space. And quite often bentuk keluaran dari sampahnya pun juga bermacam-macam. Jadi tidak tentu kadang-kadang bisa
banyak sekali dari food waste, tapi kadang-kadang tidak ada food waste-nya sama sekali, tapi lebih banyak ke sampah kebun. Di sisi lain juga mungkin lebih ke recycled. Jadi sangat challenging sekali di sisi kita. Nah, kalau kita bicara waste management, tentunya sudah kita lihat barusan ada solusi, ada masalahnya, kemudian isu-isunya apa sih sebenarnya. Izinkan saya juga share point of view dan untuk merimain kembali bahwa sebenarnya pergerakan sustainability ini bukan hanya sekedar eco sustainability yang ingin saya share, bahwa kita sebenarnya di Bali sudah memiliki suatu sustainable yang lebih luas lagi yang kita kenal mungkin namanya Trihita Karana. Nah, kita mau bicara tadi isunya, kita bicara tadi solusinya, cuman berdasarkan dari diskusi yang kita sering adakan, tidak bisa selesai hanya sebatas teknisnya saja. Ini perlu sebuah keberlanjutan dan komitmen yang kuat. Dan ini juga memerlukan sebuah langkah-langkah selain teknis dalam pengolahan sampah, tapi juga culture-nya dan orang-orangnya. Ini sebenarnya kita sudah miliki sejak ratusan tahun yang lalu. Kita mungkin tidak ingat atau mungkin kita terlalu fokus pada satu titik. Nah, kalau kita lihat nih aplikasinya apa? Kalau kita bisa instill culture dari segi parahyangan, dari segi hubungan kita kepada culture dan Tuhan, responsibility kita terhadap sampah dan pengolahan dan lain sebagainya kita harus bisa gunakan. Bentuknya seperti apa? Kemudian yang sederhana ya, bagaimana kita menghargai alam. Yang kedua, ini adalah pilarnya Pawongan dengan sesama manusia. Bagaimana kita bisa menghargai manusia, proses-proses yang ada, dan ikut mengembangkan bukan hanya dari sisi pengolahan secara sampah objeknya saja, tapi juga melibatkan desa-desa yang terkait yang ada, melibatkan semua stakeholder yang ada. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab secara individual saja, tapi juga secara komunitas. Nah, pilar ketiga mungkin lebih ke yang on point banget, sustainability, eco. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Challenge-challenge yang kita hadapi di lapangan adalah satu, kita berusaha melakukan waste management system. Mungkin seperti yang tempat saya lakukan, ya serupa dengan yang Pak Fred tadi sampaikan, kita punya Megat Farm yang sudah 100% di Dekayon Hotels and Resorts, kita punya 100% pengolahan dari sampah kitchen. Jadi kita tidak punya lagi luaran sampah organik, 100% diproses. Dan kita juga punya mesin pirolisis yang 100% mengolah sampah plastik kita. Jadi sampah plastik kita benar-benar kita proses dan menjadi fuel untuk generator. Kita sudah gunakan itu dan kualitasnya pun setara dengan Dex, Pertamina Dex. Nah, ini sudah kita lakukan. Cuman apakah gerakan ini bisa kita lakukan untuk semuanya? Belum tentu. Jadi challenge-challenge yang ada adalah satu, kita mungkin nggak punya space-nya, kita mungkin nggak punya jumlahnya atau volumenya. Nah, jika diaplikasikan pada sebuah villa kompleks atau villa resort yang ukurannya cukup besar dan luaran sampahnya per hari juga cukup signifikan, maka investmentnya mungkin akan masuk akal. Tapi bila kita dihadapkan dengan properti-properti yang bentuknya stand alone, satu-satu tapi tersebar di berbagai tempat dan juga ownernya berbeda-beda, nah ini jadi satu challenge buat kami. Challenge-nya bagaimana ya? Gimana kita mau investment sebuah mesin atau membuat suatu setup, tapi luaran sampahnya kecil, sedikit. Tapi kalau kita kalkulasi dalam jumlah mungkin ada ratusan ribuan villa yang ada di Bali, itu cukup signifikan jadinya. Cuman kita belum menemukan suatu proses yang komprehensif dan bisa mengkonsolidasi semua ini arahnya gimana. Nah mungkin disinilah saya bertemu dengan praktisi-praktisi dengan Ibu Santi, Pak Fred dan lainnya. Mungkin kita bisa berkolaborasi nanti Pak, gimana enaknya nih, mungkin Bapak punya program tertentu nantinya nih, kira-kira bisa nggak sih ngambil di stand alone satu-satu begitu atau gimana, mungkin kita bisa membuat suatu processing unit berada mungkin satu di daerah Seminyak mungkin, salah satu properti yang mau
implement ini menjadi suatu center point-nya, who knows, maybe kita bisa discuss lebih lanjut lagi. Nah ini challenge kita seperti itu sebenarnya yang kita hadapi. Dan mungkin kita sangat komit untuk mendukung program ini, cuman pada saat kemarin terjadi penutupan TPA, jujur memang kita agak kalang kabut sebenarnya Bu Santi. Gimana cara kita nih tiba-tiba, karena luaran sampah kita juga bervariatif sekali dan tidak selalu konsisten bentuknya. Jadi harapan kami ke depan kita bisa ketemu sebuah cara untuk bisa mengelola sampah ini lebih baik lagi, lebih terstruktur lagi, dan bisa menjawab kebutuhan kami di lapangan nih yang tidak terlalu besar tapi jumlahnya banyak gitu. Nah ini beberapa yang kita lakukan, sebenarnya sudah melakukan nature on environment kita sudah melakukan mega farm, mesin pyrolysis yang sudah kita lakukan. Jadi di Dekayan Hotels and Resorts ini benar-benar sudah tidak ada luaran sampah lagi, dan sangat minim sekali, mungkin hanya bentuknya residu saja. Nah ini adalah comparison to model dari bagaimana Western Sustainability dan Rita Karana. Mungkin saya nggak akan diskusi terlalu panjang. Arsitekturnya seperti ini kurang lebihnya, ya karena waktunya agak constraint, mungkin saya skip aja. Nah untuk 2026 ini kita mau gimana nih? Modern Traveler kalau saya lihat saat ini sudah sangat conscious banget. Kita di BVRMA sebenarnya sudah sangat concern dan sudah mulai bekerja sama juga dengan Ecotourism Bali. Banyak properti kita juga yang mencari Eco Climate Badge sehingga bisa muncul sertifikasinya di OTA juga. Nah itu karena jadi salah satu tren ke depan. Nah harapannya kita juga bisa berkolaborasi lebih erat lagi ke depan. Nah ini mungkin conclusion saya, cukup singkat saja. Sustainability is not about surviving, it's about thriving in harmony where modern operations collaborating with the heritage and culture of each destination. Trends are always short-lived, but identity will last forever. Terima kasih. Thank you very much, Pak Adi, for the presentation. I noted that you mentioned the challenge with the standalone villas, how to solve the waste management for those kind of villas in a scalable way, right Pak? Supaya tidak udah investment tapi ternyata tidak match dengan jumlah waste yang dikeluarkan. So we're talking about scalability so that the investment would make sense. And also we discuss about how it's not only about technology ya Pak ya, but it's also about the business model that can sustain the movement, the initiatives for sustainability. And I think this is the right time, and we can see the right example from Kevin as the CEO and founder of Ecolabo, and he will share how he scale up his business and makes the investment scalable. Thank you. Floor is yours. Thank you. So we started to collaborate in 2019. The very beginning wanted to be proposing to people a real alternatives to what exists. Not how we started at all. We started by recycling only tutu bottle and making panels and then producing product of real functions, product that do not. Sorry. So we started by daur ulang tutup botol, tetapi tutup botol ini kita bikin panel itu tidak punya berfungsi. The product that we were manufacturing, like keychains, like coasters, like random everything, they did not fill a gap that was needed in the market. They were cute, but we were asking people to buy them because they were recycled. And that's when we took a pause, that's when we stopped for a little bit, and we realized that in order for us to increase our impact, we needed people to buy our products not only because they're recycled, but because of their characteristic, because they fill a gap in the market. And so we spent the better part of the next 3 years doing quite a lot of R&D
to stop recycling tutup bottle and to start recycling plastic that matters. I don't know if any of you went to a beach cleanup or a river cleanup, but tutup bottle is not something that we find in abundance. What we find is sekali pakai cups. What we find is multi-layer packaging, the sachets. What we find is kresek. So something was bothering me with recycling tutup bottle is that we created a market that did not need to be here. And what we did was focus on what the market actually needs. We started with wall tiles. These wall tiles, they are price-wise right in the mid-range, but with better features than actual ceramic tiles because the colors can be customized to anything, because they're lighter, so easier to handle, because they're easier to ship as well, and because there is 0% breakage. An example, if you're renovating your house, you need 10 square meters of tiles, you have to buy 11 or 12 because some of them will break during transport. This is a number that we bring to 0. So really we try to focus into bringing solutions to existing problems. Then our second technology, the amenity product. Here, same thing. When we take an example of 300 plus bedroom hotels, they might have 1,000 to 1,500 soap dispensers in the bedrooms. If they're made from ceramic, they drop one time, they're broken, the hotel needs to change them, and it's a constant headache for them, it's a constant need for maintenance, and it's constant money that is spent on something that could be avoided. So when we launch a new product, and when we work with someone, we try to really bring a solution, and we try to sell the product for the features and not for the fact that it's recycled. So our target back in 2019 used to be people that want to do good and people that want to buy recycled plastic products. Now it is not the case anymore. The biggest breakthrough, I think, in recycling is the construction products that we are able to manufacture. This single technology is able to process 350 kilograms of waste every single hours. It works only with 2 operators, but the biggest breakthrough is on the waste that can be input in this machine. On that machine, we can put all the single-use cups that are in every kantor, government kantor in Indonesia, all these cups, the sedotan, we can add kresek, and we can put also the sachets, the non-recyclable one. So this technology alone allows us to really attend the waste that matters and to produce a product that is needed in the market. What we manufacture here in Bali is decking planks. Kayu ulin or WPC is our competition. It is getting more and more expensive. With that material that we produce right here on Bypass Sanur, we are on average 30 to 35% lebih murah from the competition. So it was really, the objective was really to find an alternative that we wouldn't sell because it's recycled, but that it would make sense for people to buy it. We wanted people to buy our product not because of the recycled label, but because of the solution that it can bring to them. When, with that same technology, for example, we can manufacture roof tiles, we can manufacture paving blocks. Tadi Ibu Santi bilang ada 3.000-an ton per hari sampah ya masuk ke TPS kan. Dari ini tadi ada 15% sampah plastik. Kalau itu lumayan 400 ton. Mesin kami bisa sampai 9 ton setiap hari dengan 2 operator saja. Berarti kenapa kita tidak kolaborasi dan mesin ini government bisa sponsor, kita kasih mesin, kita bikin mesin, dikasih mesin, kasih training juga ke operatornya dan kasih ke semua TPS 3R itu biar so that we could really attend the waste issue at the source and not have to ship products. If we take the example of a piece of decking plank, from the moment a pohon is potong in Kalimantan sampai it's pasang in your villa di sini in Canggu, can you imagine the amount of CO2 emission, you know? What we can avoid other than just recycling waste with this technology is also avoiding the need to cut trees, but reducing the CO2 emission drastically. And then our latest technology, the outdoor furniture, this is where
in my opinion, this is the biggest use case. This is real world use recycling. And what is happening now? So Bali is not meant to have wooden furniture. Indonesia as a whole is not meant to have outdoor furniture made from wood. I have some real estate as well. Anyone who's ever had a villa or anyone who's ever worked in the hospitality sector knows that almost the biggest part of the budget is thrown away in maintenance for outdoor furniture. And the reason being, trees are harvested too young. Kayu jati sekarang dipotong umurnya 7 sampai 10 tahun. Dulu 30 sampai 40 tahun baru dipotong. Berarti kualitas kayu sekarang udah kecil sekali. It's a very bad quality of wood that we have now. And after one rain season, the furniture that are placed outdoor, one rain season, you have rayap, you have damage from the rain, you have damage from the sun, you have damage from the salt in the coastal areas. And what we really wanted to do was bringing a solution where clients would buy from us and therefore increase our impact, not because they wanted to do good and because they wanted to do their part and buy a little recycling gimmick product, but because that was the only solution that was going to make sense for them. And removing the maintenance completely from someone's mind, removing a headache from someone's mind. This is supposed to be. Oh, okay. So what we do is, oh, that didn't work. Okay, nggak apa-apa. There was supposed to be a small video, but it's okay. So what we are really focusing on is launching products that will remove headaches from people's day-to-day life, mostly the hospitality sector, because that's the sector we work with the most. And not even talking about the fact that our products are recycled. So the fact that people are purchasing recycled product is only the cherry on top of the cake. The reason why people buy our product is because it's rayap proof. You will not have to worry about rayap eating your sunbeds or your chairs or your deck, because it is completely waterproof. It's plastic, so it is completely waterproof. It doesn't need maintenance, it doesn't need polishing, it doesn't need varnishing every other month. And if we take the example of a hotel again, that has 100 sunbeds, pretty much every week they need to take one out for maintenance, to the point where this hotel needs to have its own maintenance team. So by us producing furniture that have zero need for maintenance, we are able to solve the biggest headache that they have, and therefore they are participating in purchasing recycled plastic products without wanting to buy product. And this was my main objective at the very beginning. It's not how we started. Ibu Elvira, that's here, was actually one of our very first clients, and buying a table made from these two bottles. It's still there, wow. Amazing then. And that was the goal, having people buying recycled product just because it makes sense for them, not because they wanted to do good. And I think down the line, recycled product became a marketing tool. And I think there is way more to that. If done properly, all of our products are lab tested, have been tested and trusted in the market for quite a long time. So rather than just doing recycled products, using them for a gimmick, for a small chair that you might put in your lobby, or for whatever random small item that you will take a photo of, post online, do a little marketing campaign on, there is way more to this, and plastic can become one of the products that has the best characteristic in the market, and a product that will be removing headaches from your life. This is a few of our milestones. So if we wanted for our impact to only become a byproduct of our success, because it is what it is, we are trying for our impact to be a byproduct of a successful business, we needed for our product to be the best possible option. And we needed to be able to answer any types of demand. So 150 sunbeds produced in a month. This was a very heavy month.
30 plus tons a month. This is our average. This is what we do on average, with our biggest day being 5,700 kilograms. The only reason we are able to have these numbers is because people are now purchasing product from us, not because they're recycled, but because of their features. On this list, my favorite milestone, what I like the most, is we are now supplying furniture planks to Jepara. Jepara is one of the world capital for furniture. For 4 years, I've been calling all of them one by one. But they all said no. I've been calling all of them one by one for the past 4 years. Would you like to try to use our recycled plastic planks because they're really nice? No, no, no. We're using Kayu Jati. We will never, ever, ever use plastic. And then a couple years ago, one of them gave us a chance. And now we have to open a micro factory in Jepara that will be recycling 30 tons of plastic bags. So we are making papan kayu to replace Kayu Jati sekarang 100% out of plastic bags, to the point where now we have to open a small micro factory dedicated to that one client. This is to me the best milestone that we have, because we've been able to change these people mindset from a very, very conventional mindset of Jepara being old school furniture manufacturers, and they have clients that have been the same for 10, 15, 20 years, so they export to the US and to Europe, and to them saying no to me for 4 years, to now having to open a factory that will be recycling 30 tons of kresek setiap bulan only to manufacture furniture is to me showing that the mindset are changing, that recycling is a huge trend, but that recycling can be done in a way where it's not marketing purposes. And that's where a lot of people are kind of wrong now, because I see almost every week now a new business starting making sheets and recycling the tutu bottle, but there's way more to that. And by only doing this, we are categorizing recycling into a marketing window, into a marketing tool alone, where there is way, way, way more to that. Right now, we are able to be a one-stop shop. So when we work with designers, when we work with hotels, we are able to be a one-stop shop for them, where the same client is coming back, which means that since our very beginning right now, we have 70% plus of our total revenue that was done with repeat clients. This is the case because one client comes for a little tray because they want to do marketing campaign and they want to put trays in the tables. And then when they come to see us, we talk about the outdoor furniture, and they realize that they're going to save money in the long run by purchasing furniture from us, because maintenance is a headache that's going to be gone from their head forever. So we are able to be a one-stop shop, and we have a product range that is not huge, but that it's strong enough and trusted enough in the market so that our client always come back to us when they think recycling or when they think sustainable. I think that'll be it for me. Thank you very much, everyone, for listening. And Thank you we very have much, 4 minutes left. Kevin. Wow, I agree with you, because I think we've been stuck for a while in a mindset where, oh, let's go buy something, a sustainable product because it's recycled from recycled materials, or because it's sustainable. And it's not necessarily usable or doesn't have functionality like that, but you want to address the issue the other way around. You want to address the functionality, you want to have the good features of the furniture, so you can scale up the initiative, and while you're scaling up, you also can make the price more competitive at the same time. Also, the only way for us to increase our impact is if we sell more product. To be able to sell more product, we need to be competitive in quality and in price with what's already existing, and not with other recycled product. And that's the only reason why our impact is able to grow, because we're competitive on these two things, quality and price. Wow, thank you very much, Kevin. So now we're coming to the Q&A session. We got two slot untuk dua orang penanya.
Silahkan jika ada pertanyaan Bapak Ibu kami buka sesi tanya jawabnya kepada para panelis kami dan nanti akan ada hadiah juga dari panitia kepada para penanya nantinya. Silahkan ada yang mau bertanya? Anyone have a question? Silahkan Ibu. It's alright. Can you please introduce yourself? Okay, hello, good afternoon, and thank you everybody for this wonderful presentation. I have a question for Ibu Shanti, I think. Yeah? Ibu Shanti, my name is Elvira Wijzer. I'm first and foremost a Bali lover and a sustainable monster for the last 15 years. I fight very hard for sustainability on all levels and all operations. Ibu Shanti, in this beautiful panel, and I have been for 15 years involved in the sustainable journey of Bali in one or the other way, including with many, many others for the Pergub 97, where the plastic bag was banned, but then not implemented, like often in Indonesia. A ban comes, not implemented. Here we see wonderful solutions. All the solutions are here. There are no excuses anymore. Organic waste can't go to ZBio. The ESG are implemented by the Villa Association. And all the plastic waste can go to Eco-Laborate. What, according to you, is the biggest objection, the biggest reason why the government, central and regional, cannot say that mandatory waste separation starts by the 1st of June 2026? That's my question. What is the biggest obstacle to not make that happen? All the solutions are here. There's no excuse anymore not to do it. Why is it not happening? Yeah, thank you. Your question is why government not make it mandatory to waste separation and for this solution. That is the question. Yeah. Okay. People are not ready yet, or they say tunggu dulu untuk data. Kita lagi harus bikin I got your kasih point. ban, Okay. tapi tidak ada implementasi. Nah, saya mau tanya, kenapa hari ini, what in now, in this stage and time, with all the solusi sudah ada, why can the government not commit to say dari besok harus separasi sampah at source? Okay. Very simple. We can all do it yeah, together, and by the end of August, when they again, like 10 years, want to close the TPA, tidak perlu, sudah. Okay. Thank you, Ibu. This is very good question and the question of everybody, I guess. The problem is like this. We have waste, we generate waste. For example, Denpasar, 1,000 ton a day. With this huge accumulation of waste every day, we must solve in 1 second like that, we cannot. Imagine when we try to reduce the number of truck get in to the TPA Suwung, you can see how is the chaos that happen. Many waste throw in not in proper place, burn and everything. And we must think about the sanitation, about the tourism sector. We must do this in a very careful way, step by step. In order to finish the problem,
Government cannot do by themselves. They cannot say just you must do it now like that, because not everybody can conduct that mandatory. So we must prepare. First, we must educate people. We must tell people to do the separation in the household like what we do now. We can see, we do it for 3 months, and until now only reach 60% of the people do the waste separation. Imagine the hotel, we have more than 200,000 hotels. The question is, do they do the waste management correctly or not? That is the problem. Government facilitate the MRF, Material Recovery Facility, TPS 3R, TPST, but if the waste not separate in the beginning, it's very hard for government to continue the rest of the job. So if you ask why the problem of waste in Bali still happen right now, one of the reason is because we don't manage our waste in the beginning, in the sources. I'm sure not everybody here in this room manage the waste in their house, in their hotel. That is the first problem. If 100% of the citizen of people in Bali do this job, separate, make the compost, very easy for government to do the rest of the job. Sending the unorganic waste, for example, to the facility like Ecolabo to do this. Because this is the key, this is the very important factor. That's why now we encourage, please do the separation in the early stage. Until now we can see after 60% of the public in Badung and Denpasar do this job, we can see 50% of the load of the government work is already done. That is one of the reason. We cannot say you have to do it now, we will close the Suwung now. If we do that, we can imagine how is the impact, because 1,000 tons for Denpasar, 700 tons a day is a huge amount of waste. So that's why we have a target. End of this year, our target 63.4% the waste managed, and then end of 2029, 100% we can manage. And in the same time, government provide the infrastructure. We build the TPS 3R, we optimize the TPST. Like now, Denpasar have 4 TPST, for example. Before only 50 tons the capacity, now 150. And then by July, we plan reach 500 ton a day for the TPST in Denpasar. That is the answer, Ibu. Oh, thank you. Oh, you want to give a tanggapan? Yes, can I just add my thought here a little bit? So maybe there's also a question for you, Bu, right? So what I feel like is still missing is closer partnership between government and the private sector, right? Because if I look at Singapore, for example, companies that Kevin has built, for example, will get so much exposure and support from the Temasek Foundation, right? But I feel like here in Bali, there is still a very big disconnect. Right? For example, in building Zibayo, what I was trying to build up until today is how do we work better with the TPS, right? How do we equip them so that they can have their own BSF facility that is well managed? Because if you look at, because BSF, anybody can learn it from YouTube, but to run a large scale operation that is consistent, most people fail. Right, so you need the capability, you need to train the people, you need to equip them with the right people, the right infrastructure, right? And that is, I feel like, what is still missing, which is, how can, we double, triple, quadruple what Kevin has built and many other companies like Kevin's, right? And scale it up so much so that it's not just the government trying to solve, but we are here
also as your partners, and we scale up a lot of these companies as well together to support the government to meet the collective goal, right? Pak Adi, you want to add? Yeah, I just discussed with Kevin just now. I mean, like, imagine we have the solutions, right? We have Fred, we have Kevin as well, and we are from the industry, always find this kind of issues. We already separate our waste, but when it was picked up, it's always being mixed up again. So I mean, like, it is just like a close, never-ending issues, because we try this, and in all of our houses. I think one of the suggest for me is that why don't the government try to collaborate with different type of vendors that specialize on each of what they are doing. Like with Gavin here, everything he's picking up plastics, and Fred is picking up kitchen waste. Why don't we multiply this, and we make this in a more grand scale, but then we create some sort of like a regulations, Monday plastic only, but who is going to pick up? Not one person, not from the government, not from the village, but from him or many of these companies related, or perhaps in Wednesday, kitchen waste, only kitchen waste. But then this company, like Fred's company, is going to pick it up. Or another issue is like in Friday, another type of waste, but only that company is going to pick it up. So it's never going to mix it up again. Because if it's centralized again to TPST or centralized again with a single source that's going to pick it up, well, they don't give a dang. They're just going to mix it up again. And I think if we can make this kind of regulations in a more grand scale, it will help us a lot. And if it's coordinated in a province scale and level, I think it will also be very helpful. Instead of, creating a more sporadic places like sporadic TPST and let them, taking care of the waste management. But again, it's just so many different type of waste. It's just some suggestions. I guess if it can be implemented, that will be awesome and very helpful for our industry as well. Thank you. Okay, so this is the kind of discussion we actually need to have ya. Kita curhat aja, bukan-bukan. Biar kita sama-sama segera kelarkan permasalahan sampah di Bali. Silahkan Bu Santi, the last tanggapan terakhir. Yeah, I think this is the most important part from this section. Saya bahasa Indonesia ya Mbak, supaya lebih clear. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih pemerintah tidak wajibkan saja? Pisahkan sekarang, saya sudah jelaskan tidak semudah itu karena ketika kenyataannya dengan sekian ton per hari tidak dipisahkan semua, maka akan terjadi tumpukan sampah di mana-mana dan akan terjadi kolaps yang akan membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Nah tadi ditanya kenapa, karena saya sampaikan juga bahwa pemilahan di sumber ini belum berjalan 100%. Sehingga ini memberatkan government untuk melakukan tugas selanjutnya. Tadi Pak Adi bilang bahwa sering kok kita sudah memilah gitu kan Pak Adi ya, tetapi kok dicampur pengangkutannya. Jadi kita lihat sekarang Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Karena tidak semuanya itu memilah. Jadi misalnya nih saya bayangkan, coba imagine ya, kita pergi ke suatu perumahan. 5 rumah memilah, 20 rumah tidak memilah. Truknya datang 1. Ini bayangkan ya, ini suara government ini. Bagaimana kami menyiapkan infrastruktur untuk 5 rumah yang terpilah, 20 rumah tidak terpilah. Akhirnya dengan keterbatasan waktu, servis harus berjalan, sampah itu diambil, itulah yang terjadi. Nah apabila Bapak Ibu komit memilah 100%, sangat mudah bagi pemerintah untuk mengatur jadwalnya. Sampah organik dan anorganik untuk diangkut. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ingin itu terjadi, bantu dengan pemilahan. Sekarang TPA Suwung hanya anorganik dan residu saja yang dibuang. Sehingga truk yang ngambil hanya anorganik, hanya residu, idealnya residu, tetapi kita belum mampu. Artinya apa? Tidak ada alasan lagi hari ini Pak Adi untuk tidak memilah. Karena yang pergi ke Suwung, siapapun yang mengambil sampah kita, baik government, baik swakelola,
baik semua siapapun pelaku yang mengangkut sampah hanya membawa organik dan residu saja ke TPA pada hari tertentu dan diberikan kelonggaran Senin dan Kamis organik bagi yang belum mampu untuk mengelola sampah organiknya. Jadi sekarang bolanya bukan di pemerintah, tetapi bolanya adalah di kita semua, di pelaku. Alternatif solusi banyak, itu betul, kita bahagia sekali, kita tinggal mengkonekkan. Tetapi saya tanya balik, apakah Bapak bisa melaksanakan kegiatan itu apabila sampah yang datang tidak terpilah? No, you cannot do the recycling, you cannot make furniture if the waste is not spirited. So we must help every initiative here to work dengan cara kita harus memilah sampahnya. Itu kita sebut dengan sampah berkualitas atau sampah terpilah. Inilah yang baru kita bisa bareng-bareng. Dari kita semua pilah sampah, inisiatif-inisiatif ini kita support, government berkolaborasi, baru kita mencapai tujuannya. Jadi nggak bisa plastik stop berproduksi, tidak bisa, itu factory, itu ada pajak, ada tenaga kerja, government itu harus bijaksana, harus melihat semuanya, sustainable development. Jadi pembangunan harus terus berjalan tanpa mengorbankan lingkungan. Tidak bisa bahan baku dan lain sebagainya itu kita tutup. Sehingga the point adalah kita harus berkolaborasi. Setiap orang melakukan tugasnya, setiap orang melakukan kewajibannya, maka kita akan mencapai satu vektor. Tetapi dapat kami sampaikan di sini, kita bergembira sekali karena kita on the right track. Kita sekarang sudah 60% orang memilah, sampah sudah mulai terkelola, kita akan punya pisel, sehingga kita harapkan dalam waktu dekat Bali akan terbebas dari sampah. Itu mungkin Mbak. Terima kasih Bu Santi, jadi mungkin kalau saya wrap up sedikit, so to sum up, what Bu Santi has said is that the role is pretty clear. Us as the people who live in Bali, our task is to separate our waste. And then by then the government can process each waste accordingly. Betul begitu ya Bu ya? Oke, so thank you very much. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu karena kita sudah kehabisan waktu, jadi saya akan menutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih atas antusiasmenya. Thank you so much for your participation. I'm so sorry we're running out of time, so we have to finish our discussion. Maybe later we can you can ask our panelists after this session in private, so we can have more discussion. I also have to have more discussions with our panelists. So I can conclude from our discussion today, like I said before, the Bali paradox. It seems like we already have all the solution that we need, but why? Why we are still in this in the middle of this catastrophic waste crisis, and then we already have, you know, the big picture why this is happening now. Maybe because, you know, like the separation at the source is still missing, and then how every single stakeholders need to actually work together, and where the government can lead the movement, and then all the entrepreneurs, the tourism industry can follow the lead, something like that. So we need to sit together, have more discussions like this, and more often, seperti kata Bu Santi, lebih sering lagi kita berdiskusi, jadi kita bisa cari solusinya sama-sama, and hopefully that we are in the right track now to solve this waste crisis so Bali can recover. Thank you very much, and thank you for our panelists. Terima kasih Bu Santi, Fred, Kevin, Pak Adi, for your time and your insight. Thank you very much. All right, ladies and gentlemen, one more please round of applause for our moderator and panelists for the panel discussion, closing the loop. All right, next we're gonna give the token presentation for our panelist and moderator by Ibu Susi as the co-founder of Ecotourism Bali. Thank you very much. So thank you for our moderator, Fania Herlambang. Thank you for Ibu Santi, Bapak Frederick,
Bapak Adi Guna, and also Bapak Kevin. Terima kasih banyak atas partisipasi dan kontribusinya dalam panel discussion yang membahas terkait bagaimana pengelolaan sampah yang efektif untuk menjadi langkah strategis dalam menjaga kualitas destinasi sekaligus memperkuat keberlanjutan industri pariwisata. Oke, silakan untuk foto bersama. Saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Alright, one more. 3, 2, 1. Alright, thank you very much our panelists and our moderator. Thank you so much juga untuk Ibu Susi. Terima kasih banyak. Please return to your seat. Thank you.